Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Perbankan Syariah mengenai fikih muamalah. Di sini kita Aizatul Tahiyah Nafisatul Muna dan Saya Anissa Rahmaningrum. akan men-sharing ya Kak? Iya, sharing-sharing mengenai tentang harta. Tentang harta. Benar banget Nafisa. Oke. Kamu tahu nggak sih pengertian harta itu apa? Kalau menurut aku ya Nafisa ya, harta itu adalah sesuatu yang dapat disimpan dan dapat dipergunakan bila dibutuhkan. Nah, buat penggunaannya itu juga bisa dicampuri oleh orang lain, gitu Nafisa. Itu menurut Hanafiyah, pengertian dari menurut Hanafiyah gitu. Oke. Kalau menurut kamu sifat-sifat harta itu kayak gimana Nafisa? Sifat-sifat harta ya, itu tuh ada 4. Yang pertama bersifat materi atau mempunyai wujud nyata, lalu dapat disimpan atau dimiliki, terus dan yang ketiga dapat dimanfaatkan, lalu untuk adat atau kebiasaan gitu. Oh gitu, ya. Terus kalau tentang bagaimana Islam memandang harta dan kegiatan ekonomi dalam status dan kedudukan ekonomi itu kamu tahu nggak? Oh tahu Nafisa. Jadi gini, harta itu digunakan yang pertama sebagai amanah, terus sebagai perhiasan, sebagai ini loh ujian keimanan, terus sebagai bekal ibadah dan sebagai kebutuhan mendasar gitu Nafisa. Oh gitu, bener banget sih itu. Iya. Terus kalau kamu tahu nggak pembagian harta menurut segi kebolehan pemanfaatannya? oh kalau itu tuh kalau nggak salah ada 2 nggak sih? Iya, kayaknya benar ada 2. Yang pertama itu ada mutakawim atau untuk halal untuk dimanfaatkan. Lalu yang kedua itu ada wairu mutakawim, itu tidak boleh atau tidak halal untuk dimanfaatkan. Berarti haram ya yang kedua Ya, itu ya? betul. Gitu, benar Fis. Terus kamu tahu nggak pembagian harta dari jenisnya gitu? Kalau dari segi jenisnya itu juga ada 2. Yang pertama itu al-ikar, itu harta yang tidak bergerak kayak rumah dan tanah gitu. Terus juga ada harta yang bergerak, itu al-mankul, itu kayak barang dagangan gitu Nafisa. Oh tuh. Kalau sebab kepemilikan hartanya itu Naf kayak gimana Naf? Sebab kepemilikan harta sendiri ada 3, seperti yang sudah dijelaskan sama Bu Hasanah. Yang pertama ada sekedar memegang harta mubah yang belum dimiliki, lalu ada perjanjian pemindahan kepemilikan, jual beli dan hibah, lalu yang terakhir ada warisan nih. Oh iya, benar Nafisa. Perlu kita ketahui juga kalau fungsi harta itu ada 2, yaitu fungsi sosial, terus juga ada fungsi ekonomi edukatif gitu Naf. Oh gitu. Oke, sekarang jadi aku paham deh. Iya, aku tentang juga harta. jadi ngerti nih Nafisa. Mungkin sekian dulu Iya, ya sekian Nis, dulu. sharing-sharing mengenai harta. Bab 4. Iya, bab 4. Terima kasih Nafisa. Iya, terima kasih juga Anissa. Iya. Thank you semuanya. Bye bye. Assalamualaikum.